Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal nomor 1. Di sana ada dua buah bunga A dan B, di mana bunga A itu terdapat antera, bunga B terdapat stigma dan ovarium. Kita tahu bahwa antera itu merupakan alat reproduksi jantan pada bunga A, dan B itu stigma dan ovarium merupakan alat reproduksi betina. Di sini ada kalimat, apabila kedua bunga A dan B di atas dimiliki oleh individu berbeda dari jenis tanaman yang sama, manakah dari pernyataan berikut yang tepat? Pada option A, bunga A menghasilkan buah lebih kecil dari bunga B. Yang kita tahu bunga A merupakan bunga jantan karena memiliki antera, sehingga tidak akan menghasilkan buah. Option B, tumbuhan tersebut hanya bereproduksi secara vegetatif, di mana baik pada gambar maupun pada pernyataan di atas, itu terdapat bunga yang merupakan reproduksi generatif. Option C, contoh tanaman yang memiliki bunga tipe tersebut adalah jagung. Harus diketahui bahwa jagung memiliki bunga jantan dan betina pada individu yang sama, di mana hal ini bertentangan dengan pernyataan yang ada di atas. Option D, individu tanaman tersebut tidak dapat melakukan autogami. Pernyataan tersebut adalah benar, karena autogami sendiri merupakan penyerbukan pada satu bunga. Pada pernyataan di atas, bunga A dan B dimiliki oleh individu yang berbeda. Option E, meiosis terjadi pada pembentukan mikrospora di bunga B, di mana meiosis sendiri merupakan proses pembelahan sel kelamin dari kromosom induk, yang artinya baik bunga A maupun B akan melalui proses meiosis. Dan opsi E, untuk pernyataan pembentukan mikrospora di bunga B juga salah, karena mikrospora sendiri adalah spora kecil yang hanya menghasilkan gamet jantan, di mana pada bunga B merupakan bunga betina. Jadi jawaban yang benar adalah D. Sekian untuk pembahasan nomor 1. Berikutnya pembahasan nomor 7. Siklus Calvin pada fotosintesis juga ditentukan oleh adanya reaksi terang atau siklus Hill. Pada reaksi gelap membutuhkan hasil dari reaksi terang berupa A. CO2 dan H2O, B. ATP dan NADPH, C. Ion OH-, D. Glukosa, E. Ribosa bifosfat. Sebelum memahami mekanisme fotosintesis lebih detail, maka hal dasar yang perlu diketahui adalah memahami anatomi daun dan struktur kloroplas yang merupakan tempat fotosintesis berlangsung. Di dalam daun terdapat dua jaringan mesofil, yakni mesofil palisade atau tiang dan mesofil bunga karang atau spons. Jaringan mesofil adalah jaringan yang mengandung organel kloroplas. Kloroplas sendiri adalah organel yang ditemukan pada tumbuhan dengan fungsi sebagai fotosintesis. Mengapa demikian? Karena di dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil atau zat hijau daun. Kloroplas memiliki dua lapisan membran, yang di dalamnya berisi cairan stroma dan berisi tumpukan keping tilakoid yang disebut grana. Tilakoid sendiri merupakan satu keping atau cakram dari grana yang memiliki rongga di dalam tilakoid disebut lumen. Jika diperjelas lagi mengenai tilakoid, maka bagian membrannya tersusun atas reseptor cahaya yang disebut pigmen fotosintesis atau dikenal dengan molekul klorofil. Peran klorofil sangat penting dalam reaksi pertama saat fotosintesis. Klorofil berfungsi menyerap foton atau energi matahari yang kemudian diubah menjadi energi kimiawi. Klorofil pada membran tilakoid tidak hanya ada satu, melainkan terdapat ratusan pigmen fotosintesis seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid menjadi satu unit sistem sebagai pengumpul cahaya yang disebut fotosistem. Terdapat dua macam fotosistem dalam membran tilakoid, yakni fotosistem 1 yang dikenal dengan P700 karena pigmennya mampu menyerap panjang gelombang 700 nanometer, dan fotosistem 2 yang dikenal dengan P680 karena pigmennya mampu menyerap panjang gelombang 680 nanometer. Selain pigmen fotosintesis, juga terdapat protein dan molekul lain seperti antena molekul pigmen. Ketika ada foton, maka akan ditangkap oleh molekul dan protein yang kemudian diteruskan ke pusat reaksi.
Pada pusat reaksi terjadi reaksi pertama yang menghasilkan energi elektron. Kemudian akan terjadi transfer elektron yang akan ditangkap oleh akseptor elektron primer. Terdapat dua jalur aliran elektron yang akan membentuk tenaga ATP dan NADPH di kloroplas, yaitu jalur siklik dan jalur non-siklik. Kedua jalur tersebut terdapat pada reaksi terang atau disebut juga dengan fosforilasi dan terjadi reaksi Hill atau transfer elektron. Pada jalur siklik, elektron bertenaga tinggi yang meninggalkan klorofil pusat reaksi kembali ke pusat reaksi tersebut setelah melalui rantai pemindahan elektron. Perpindahan elektron tersebut hanya menghasilkan ATP, oleh karenanya jalur siklik berbentuk seperti lingkaran. Berbeda dari jalur siklik, jalur non-siklik adalah proses yang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2, serta menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Ciri jalur non-siklik yakni jalurnya tidak mengalami siklus atau membentuk huruf N. ATP dan NADH yang berasal dari reaksi terang serta molekul CO2 akan digunakan kembali pada reaksi gelap. Reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Calvin. Siklus Calvin terbagi menjadi 5 reaksi pada 3 fase, yaitu fase 1 karboksilasi atau fiksasi karbon dioksida, fase 2 reduksi ATP dan NADPH, dan fase 3 regenerasi PGAL menjadi RUBP kembali. NADP yang dihasilkan dari fase reduksi dan ADP yang dihasilkan dari fase regenerasi akan digunakan kembali pada reaksi terang, sehingga terbentuk siklus umum seperti pada gambar. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah B, ATP dan NADPH. Sekian pembahasan soal kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.